A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina bil wasimil mustafa Muhammad wa alihil muntajabin al ma'sumin al hudatil mahdiyyin wa la'natullah ala a'daihim ajma'in minal an ila qiyami yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma kun li waliyyikal hujjat ibnil hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumatti'ahu fiha tabila birahmatika ya arhamar rahimin. Hikmah 110. Qala Amirul Mu'minin alaihi salam, la yuqimu amrallahi subhanahu illa man la yusani' wa la yudari' wa la yattabi'ul matami'. Hikmah yang ke-110. Di dalam hikmah 110 ini Amirul Mu'minin Ali alaihi salam sedang memberikan gambaran dan pengajaran kepada kita tentang urusan sosial, umurun ijtimai, urusan sosial. Di mana di dalam urusan sosial, jadi kan kalau kita bisa membagi misalnya bahwa kehidupan kita ini itu ada dimensi individunya, istilahnya dimensi pribadinya, dan ada dimensi sosial. Di mana dimensi sosial ini adanya interaksi antara kita dengan orang lain. Dan ketika terjadi interaksi, kaidahnya kan begitu. Kaidahnya mengatakan ketika terjadi interaksi, maka akan terjadi gesekan dan terjadi benturan. Kan gitu. Apa saja interaksi apa saja. Yani kita tidak bisa mengatakan sesuatu itu terjadi interaksi kalau di situ tidak terjadi gesekan atau tidak terjadi benturan. Tinggal lagi apakah gesekan dan benturan itu dia seirama atau gesekan dan benturan itu dia saling perang. Dia saling saling tentang atau kontradiktif. Nah, kontradiktifnya ini, saling tentangnya ini, apakah nanti dibagi lagi, apakah saling tentangnya ini masih memiliki lagi hal-hal yang bisa dipersatukan? Contoh misalnya, antara satu agama dengan agama yang lain, antara satu agama dengan agama yang lain, tetapi masih memiliki kesamaan. Misalnya apa? Mereka satu suku, mereka sama-sama manusia, mereka sama-sama sekolah di satu tempat. Nah, ini kesamaan-kesamaan ini, atau mereka tinggal di dalam satu negara yang sama, tinggal dalam satu wilayah yang sama, tinggal dalam satu kompleks yang sama. Hal ini sekalipun terjadi perbedaan antara agama yang satu dengan agama yang lain, si A beragama fulan dan si B agama fulan, ini kan akan terjadi interaksi ini. Tetapi karena adanya persamaan itu, gesekan dan benturan ini itu bisa diminimalisir. Ada yang tidak, jadi benturannya sangat kuat. Nah, ini harus dicari solusi yang lain. Nah, ini berkaitan dengan urusan ijtimai, umurun ijtimai, urusan sosial. Di dalam urusan sosial, karena kita katakan bahwa di dalam mukaddimah yang pertama, dalam dimensi sosial, dalam urusan sosial akan terjadi interaksi antara satu individu dengan individu yang lainnya. Mukaddimah yang kedua, pengantar yang kedua, interaksi yang terjadi di setiap antara satu manusia dengan manusia yang lain itu akan menimbulkan gesekan, akan menimbulkan benturan. Nah, karena terjadi gesekan dan benturan ini, maka perlu adanya satu aturan, perlu adanya satu konun, satu kesepakatan
sebuah perangkat yang bisa mengendalikan dan mengatur serta menjaga keseimbangan antar individu dalam sebuah kelompok. Kan gitu. Kita anggap misalnya di dalam sebuah kelompok kita ada 10 orang. Contoh. Di dalam sebuah kelompok kita itu ada 10 orang. Karena ada 10 orang dan kita berada dalam satu kelompok, maka akan terjadi interaksi. Karena terjadi interaksi, maka akan terjadi saling tabadul fikiran, saling bertukar pendapat istilahnya. Saling bertukar pendapat. Di mana pertukaran pendapat ini? Yakni gesekan. Makanya tadi kita katakan gesekan itu tidak harus selalu negatif, bisa seirama dan sebagainya. Tetapi akan terjadi saling tukar, makanya dikatakan tukar menukar. Ada benturan-benturan pemikiran, benturan kepentingan, benturan kemauan, keinginan, itu akan saling bergesek. Contoh misalnya Yusuf sukanya bakso, Pak Jaka sukanya ondel-ondel, Bu Zainab sukanya pergedel, Bu Sundari sukanya apalagi misalnya candil kalau kita bilang cendil, enggak tahu atau enggak, atau getok lindri, itu jadi macam-macam tuh sukanya, itu kan beda-beda dalam satu kelompok tuh. Jadi satu kelompok ada 10 orang, sukanya beda-beda. Tapi Yusuf tadi mau buat apa? Bakso. Bu Zainab getuk, Bu Sundari misalnya ongol-ongol. Terus Pak Jaka misalnya apa? Misalnya rawon atau apa sajalah. Tapi bahan yang kita punya, nih, kita semua dari 5, 6, 10 orang ini membutuhkan satu bahan yang sama. Membutuhkan satu bahan yang sama. Misalnya apa? Misalnya kita sama-sama butuh minyak goreng. Kita sama-sama butuh minyak goreng. Dalam keadaan yang sama, dalam kondisi yang sama, minyak gorengnya hanya tersisa 1 liter. Coba dibayangkan. Jadi kita punya keinginan yang beda-beda. Ada yang mau buat bakso, ada yang mau buat ini, ada yang mau buat fulan, mau buat pisang goreng, mau buat tahu isi, kan begitu. Mau buat kue sayur, segala macam mau dibuat. Ada yang suka ini, suka fulan, suka fulan, suka fulan, suka fulan. Tapi di kesukaan kita yang saling berbeda-beda itu ada satu bahan yang kita butuhkan secara bersama-sama, yaitu minyak goreng. Yusuf butuh minyak goreng, Bu Zainab butuh minyak goreng, Bu Sundari butuh minyak goreng, Bu Julidu butuh minyak goreng, Pak Jaka butuh minyak goreng, kan begitu. Dan minyak gorengnya hanya 1 liter. Kalau Yusuf mengikuti keinginan, kepentingan, kemauan, hasratnya sendiri, maka 1 liter itu akan diambil untuk dirinya sendiri. Dan begitu pun dengan Pak Jaka, Bu Zainab, Bu Sundari, Bu Julidi semua. Jadi kita memiliki garizah namanya. Garizah itu apa? Yani kecenderungan. Kita memiliki kecenderungan tabiat, nih. Kita memiliki kecenderungan tabiat untuk menguasai semua. Makanya kita wajar saja melihat orang yang ngejar dunia nggak habis-habisnya. Ada orang tamak mau ngumpulin harta segalanya, kan begitu. Kerja dari pagi sampai malam, balik lagi ke pagi, nggak berhenti-berhenti. Ini memang tabiatnya, yakni kecenderungan tabiatnya manusia itu begitu. Gharizah istilahnya, gharizah yakni kecenderungan tabiat manusia, mau ngumpulin semua untuk dirinya. Kalau bisa semua manusia adalah hamba dirinya, kan gitu. Kenapa? Karena dia ada yang namanya hubbun nafs. Manusia itu memiliki kecenderungan mencintai dirinya. Manusia memiliki kecenderungan mencintai dirinya. Nah, karena ada hubbun nafs, karena ada kecenderungan mencintai dirinya, maka segala yang ada selain dirinya itu harus mengabdi kepada dia. Ini kemauannya kita. Kecenderungan manusia begitu. Karena saya cinta kepada diri saya, maka semua yang ada ini itu harus dalam milik saya, harus saya manfaatkan, dan harus dalam tahta tasarruf, yakni dalam genggaman saya, dalam kuasa saya. Saya harus berkuasa terhadap semuanya. Itu ada semacam demikian. Jadi minyak goreng yang tadi kita contohin itu Yusuf mau menguasai, Bu Zainab mau menguasai, Pak Jaka mau menguasai, Bu Sundari mau menguasai, semua begitu. Lalu bagaimana? Kalau ini yang terjadi,
Yusuf mau menguasai, Bu Zainab menguasai, Pak Jaka mau menguasai, Bu Sundari mau menguasai, Bu Julidi mau menguasai, semua Pak Ali Sadewo mau menguasai, apa yang akan terjadi? Kita akan saling pukul, akan saling sakit, akan saling cubit, akan saling tusuk, akan saling ganggu, akan saling bunuh, begitu. Akan terjadi kekacauan di muka bumi ini. Lalu apa yang harus dilakukan kan? Kita kan tentu tidak mau kan terjadi kekacauan, terjadi kesemrawutan dunia, terjadi kacau balau yang tak jelas di dunia, kan kita juga tidak mau. Lalu apa yang harus dilakukan? Disinilah dibutuhkan yang namanya aturan, kaidah, kesepakatan. Kalau itu sebuah kesepakatan, misalnya kalau itu antara 10 orang, maka ayo kita bersepakat. Karena kita 10 orang, maka masing-masing dari kita hanya boleh menggunakan misalnya 2 sendok atau 3 sendok dari minyak goreng ini. Nah, itu berdasarkan kesepakatan. Atau kita lihat lagi untuk lebih besar, misalnya bagaimana dengan misalnya kalau satu RT ya berdasarkan RT tersebut kan begitu. Nah, lalu bagaimana dengan dunia? Apakah kita juga menggunakan kesepakatan? Kita mengatakan secara ideal, kalau kita mau melihat garis runutan hakikat penciptaan, kita mengatakan bahwa dunia tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Dunia tidak mungkin tercipta begitu saja tanpa ada sebab yang menyebabkannya, kan? Maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa adanya sang pencipta, adanya zat yang mengadakan dunia, dan ini telah kita bahas di beberapa periode-periode pembahasan yang telah lalu. Kalau ada yang masih kurang paham, silahkan merujuk kepada video-video yang sebelumnya. Kita telah membahas panjang lebar masalah pembuktian adanya Tuhan dan pembuktian bahwa Tuhan yang menciptakan segala selain dirinya, yakni segala selain Tuhan itu dicipta dan tercipta karena Tuhan. Itu sudah kita bahas di beberapa video, silakan merujuk di video-video yang sebelumnya. Nah, karena ini kita sudah buktikan bahwa Tuhanlah yang mencipta dunia ini dengan segala sistem dan aturannya, dengan segala kerumitan dan sistematiknya, maka kita mengetahui bahwa karena Dia Maha Alim, karena Dia Maha Hakim, penuh hikmat, tidak mungkin yang Dia lakukan itu sia-sia, tidak mungkin yang Dia lakukan itu terdapat kekurangan, tidak mungkin yang Dia lakukan itu ada kecerobohan. Kan hakim itu gitu. Hakim ini penuh hikmat. yakni tidak mungkin dalam pengambilan keputusan Tuhan itu ada kecerobohan, kekurangan, keroposan, kehancuran. Itu tidak pasti paripurna, sempurna dan sebagainya. Maka kelazimannya aturan yang berlaku, aturan yang diterapkan dalam tata surya ini, di mana tata surya ini adalah ciptaan Dia, ciptaan Allah Ta'ala. Maka aturan yang kita berlakukan juga harusnya adalah aturan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang Maha Hakim, Tuhan yang Maha Alim, dan Dia yang mencipta. Tentu Dia yang tahu aturan itu bagaimana. Sebagaimana kalau kita beli sebuah HP merek tertentu, kalau kita lihat di HP itu buka pengaturan, di situ ada nanti pengaturan, terus ada ketentuan hukum, syarat hukum dan sebagainya, perjanjian, pengaturan. Antum lihat di situ ada perjanjian antara si pihak HP dengan kita. Dia yang memberi aturan. Kenapa? Karena Dia yang buat. Dia yang buat, Dia yang tahu HP ini bagaimana, dan Anda maunya peraturannya begini, kamu mau beli, nggak mau nggak usah. Nah, Tuhan juga begitu, Tuhan yang buat. Nah, Tuhan yang tahu alam ini harus bagaimana, kan begitu. Nah, karena harus ada aturan dan aturannya harus kita ambil dari Tuhan, maka Tuhan juga lah yang harus menentukan bagaimana aturan itu dijalankan. Nah, bagaimana aturan itu dijalankan? Disitulah masuk konsep tentang kenabian, di mana Nabi sekaligus pembawa risalah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus pembawa risalah, sekaligus juga sebagai kepala pemerintah di zaman itu. Maka nanti akan ada pembahasan apakah di zaman Nabi itu sudah ada pemerintahan atau tidak.
Yani apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman itu dia juga merangkap sebagai kepala negara atau tidak? Yani apakah ada sistem pemerintahan di zaman itu atau tidak? Nah, kalau ada kalau ada kelazimannya apa? Kalau tidak ada kelazimannya apa? Nah, setelah itu baru ada runutan-runutan berikutnya tentang apakah imamah atau khalifah, itu terus ke bawah. Ala kulli hal, yang kita mau bahas bahwa dalam sebuah sistem sosial, dalam sebuah umur ijtimai, dalam sebuah kemajemukan ini harus ada sebuah aturan, di mana aturan itu harus dijalankan. Nah, yang menjalankan aturan itu, itulah yang kita sebut dengan hakim atau penguasa atau raja atau apa saja, atau imam dan begitu. Di mana si penjalan aturan ini, si penjalan aturan yang kita katakan sebagai hakim tadi, yang kita katakan sebagai orang yang menjalankan aturan tadi, orang yang bisa menegakkan aturan tadi, ada 3 syarat. Baru kita masuk di sini. Ada 3 syarat, di mana kalau dia memiliki syarat ini, maka aturan-aturan Tuhan itu bisa dijalankan. Kalau tidak, maka tidak bisa. Yang pertama apa dikatakan? La yuqimu amrallah. Amirul Mukminin alaihi salam mengatakan firman-firman Tuhan, aturan-aturan Tuhan dalam urusan sosial ini itu tidak akan bisa dilaksanakan illa man la yusoni, kecuali orang yang tidak mengenal kompromi. Dia tidak bisa disuap, tidak bisa main tolerir. Jadi ada orang yang udahlah Pak, ini susah, misalnya gitu kan. Saya sudah berusaha begini, tapi ini susah. Udahlah Pak, mudahnya bagaimana? Kan kalau di Indonesia kita begitu. Mudahnya bagaimana? Lalu si pelaku mengatakan, ya udah seikhlasnya. Ini istilah seikhlasnya, ini yang ngerusak nih. Ini yang dikatakan dia orangnya mudah kompromian, mudah mentolerir. Padahal tidak boleh. Urusan kebenaran, tidak boleh main toleransi, tidak boleh main kompromi. Toleransi dalam kebenaran bukan demikian. Toleransi dalam kebenaran bahwa kalau kamu benar, kalau kamu salah. Tidak bisa yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ini bukan toleransi. Betapa banyak kita menyaksikan benar-benar dia pelaku, benar-benar dia bersalah, tapi selamat. Kenapa? Dia ada uang, dia bisa kompromi, bisa selip kanan, selip kiri, kan selesai. Nah, ini tidak bisa menjadi seorang penguasa yang begini nih. Makanya kita kalau mau berharap memiliki sebuah negara yang dikatakan Madinatul Fadilah, yakni negara yang betul-betul apa sih istilahnya di Indonesia itu, gemah ripah lojinawi apa gitu, ada gemah ripah walau jinawi apa gitu, ala kulli hal lupa. Nah, itu kalau mau berharap yang demikian, maka harus ada seorang pemimpin yang betul-betul dalam menjalankan kebenaran itu tidak mengenal kompromi. Dia tidak bisa main kanan main kiri, ya nih. Pokoknya benar-benar harus dijalankan aturannya. Itu satu. Yang kedua, wala yudori. Dia ndak ngikuti jalan orang-orang batil. Orang korupsi, oke, ana juga ikut. Orang misalnya mencuri, dia juga ikut. Orang makan baitul mal, dia juga ikut. Ini tidak bisa. Orang-orang demikian ini tidak bisa menjadi penguasa atau pemangku kedudukan dalam sebuah negara ataupun urusan ijtimai. Wala yattabi'ul matome. Dan dia juga tidak mengikuti ketamakan. Dia tidak mengikuti hawa nafsu dalam kerakusan. Tuh, kenapa? Karena orang tamak, kita pertemuan yang sebelumnya itu kan kita membahas tentang ketamakan tuh. Di mana orang tamak itu dia akan melazimkan haras. Jadi orang ketika tamak itu apa? Tamak itu kan pengen semua tuh. Tamak ya ini pengen semua. Nah, karena pengen semua maka akan melazimkan haras. Apa haras itu? Harsun itu yakni kita ambil dan orang tidak boleh. Akhirnya menyebabkan orang bakhil, orang pelit.
pelit tuh, ya bakhil tuh di atasnya pelit lagi. Pokoknya orang nyium baunya aja tidak boleh. Jadi tamak itu sampai begitu. Kalau sudah demikian, apa yang akan terjadi? Kita akan melakukan segala upaya apa saja untuk memiliki semua itu. Akhirnya menghalalkan segala cara, membunuh dan sebagainya, menzalimi orang lain. Nah, ini ketika orang mengikuti ketamakan. Jadi kerakusan, tamak tuh, rakus tuh akan menyebabkan demikian. Semua mau dimiliki, akhirnya punya orang diambil. Bahkan sekalipun harus menzalimi orang lain, membunuh orang lain, menyakiti orang lain. Nauzubillah. Saya kira cukup demikian. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.